Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik sekalian, senang sekali kita dapat bertemu di pertemuan kelima masalah syarat batas. Pertemuan kita hari ini bertepatan dengan 1 Ramadan. Jadi tak lupa saya ucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan, selamat beribadah Ramadan. Semoga kita dapat memaksimalkan ibadah di dalamnya tanpa mengurangi aktivitas kita yang lainnya. Semoga semuanya dapat berjalan bersamaan dengan lancar dengan baik. Adik-adik sekalian, materi kita hari ini adalah deret cosinus Fourier dan deret sinus Fourier. Masih kelanjutan daripada materi sebelumnya, yaitu deret Fourier. Nah, apa bedanya dengan materi yang terdahulu? Kalau materi yang terdahulu telah dibahas mengenai suatu fungsi, jika fungsi itu periodik, periodik dengan suatu periode, maka ia dapat diperderetkan atau ia dapat diekspansikan dengan deret Fourier. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika fungsi itu adalah fungsi genap atau mungkin dia fungsi ganjil, dan fungsi tersebut dapat ditemukan periodenya, yang memiliki periode. Tentu karena ia memiliki periode berarti deret Fourier. Nah, untuk fungsi genap, fungsi genap yang periodik dengan suatu periode, maka ia dapat diekspansikan dengan deret Fourier. Deret Fouriernya itu disebut dengan deret cosinus Fourier. Sementara jika suatu fungsi adalah fungsi ganjil, kemudian fungsi tersebut periodik dengan suatu periode, maka ia pun juga dapat kita perderetkan, kita dapat ekspansikan dengan deret Fourier. Nah, deret Fouriernya itu kita sebut dengan deret sinus Fourier. Oke, sedikit review materi terdahulu. Ya, jika pada materi terdahulu maka fungsi tersebut dapat diekspansikan dalam deret Fourier. Deret Fouriernya berbentuk sebagai berikut. Fx sama dengan 1/2 A0 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai k hingga an cos Pnx per L tambah Bn sin Pnx per L. Nah, dengan koefisien-koefisien A0, An, dan Bn dapat ditemukan sebagai berikut, yaitu 1/L integral minus L sampai L Fx dx. Kemudian untuk koefisien An 1/L integral minus L sampai L Fx cos Pnx per L dx. Kemudian untuk koefisien Bn 1/L integral minus L sampai L Fx sin Pnx per L dx. Grafiknya sebagai berikut ya. Jadi grafik ini hanya ilustrasi saja, mengilustrasikan suatu fungsi yang periodik ya. Kalau kita melihat fungsi ini adalah periodik dengan periode 2pi. Mengapa? Karena terjadi pengulangan setiap 2pi. Coba kita lihat, pada saat x sama dengan minus pi, terjadi pengulangan pada saat x sama dengan pi. Begitu pula selanjutnya, 3pi terjadi pengulangan. Begitu juga ketika x sama dengan 0, di sini nilainya adalah 1. Terjadi pengulangan ketika 2pi, selanjutnya nilainya juga 1. Begitu seterusnya, sehingga bisa dikatakan bahwa fungsi ini periodik dengan periode 2pi. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, itu adalah sedikit review kembali materi terdahulu tentang deret Fourier pada suatu fungsi yang
mesti sebenarnya dengan 2 pi. Yang jelasnya dia periodik. Oke, kita lihat teori selanjutnya. Oke, kita bahas dulu deret cosinus Fourier. Deret cosinus Fourier. Sebagaimana di awal tadi saya ungkapkan bahwa jika suatu fungsi genap, kemudian fungsi genap itu periodik, karena ia periodik maka tentu dapat diekspansikan terhadap deret Fourier. Ya. Deret Fourier yang digunakan itu, deret Fourier itu untuk fungsi genap tersebut disebutlah deret cosinus Fourier, ya. Atau dalam referensi lain disebutkan deret Fourier cosinus, ya. Terbalik biasanya, tidak masalah, ya. Kita mau pakai deret cosinus Fourier pada fungsi genap yang periodik. Oke. Nah, ternyata ada beberapa teoremanya, ya, yang sangat membantu untuk menyelesaikan deret cosinus Fourier dari suatu fungsi, ya. Kita lihat teorema 1. Teorema 1. Nah, katanya jika sebuah fungsi genap fx, ya, dan katanya ini fungsi fx ini kita anggap dia sudah periodik, ya, periodik, diekspansikan dalam deret Fourier, ya, dalam selang ini dia minus L sampai L. Nah, maka koefisien deret Fouriernya adalah ini dia, A0 sama dengan 2 per L. Nah, jadi berubah itu menjadi 2 per L. Yang sebelumnya tadi itu bukan 2 per L tapi 1 per L. Di sini 1 per L. Ya. Fx dx. Itu. Kemudian untuk koefisien AN-nya itu juga berubah. Yang tadinya hanya 1 per L sekarang menjadi 2 per L. Kemudian ada apa yang berubah, yaitu batas integralnya. Yang tadinya selangnya itu dari minus L, nah sekarang dibatasi setengahnya saja, ya, setengahnya, yaitu dari 0 sampai L, ya, dari 0 sampai positif L. Nah, adapun fungsi yang diintegralkan sama, ya, fx kali cos pnx per L diintegralkan terhadap dx. Kemudian juga yang dari teorema ini mengatakan bahwa koefisien Bn itu nilainya 0. Jadi adapun nanti pembuktiannya saya serahkan kepada adik-adik sekalian, silahkan dibuktikan, ya, sama dengan pembuktian sebelumnya deret Fourier. Kalau ini deret cosinus Fourier itu kita buktikan dengan memecah, ya, memecah batasnya, batas integralnya. Yang tadinya itu minus L sampai positif L integralnya, batas integralnya kita pecah, ya. Apa pecahannya? Yang pertama itu, ya, minus L sampai 0, kemudian yang selanjutnya 0, integral 0 sampai L, ya. Jadi coba gunakan dulu dari Fourier sebelumnya yang 1 per L, ya. 1 per L integral. Nah, di situ dipecah minus L sampai 0, fx dx, kemudian tambah 1 per L integral, mulai dari 0 sampai positif L, fungsinya fx dx. Nanti adik-adik akan dapatkan bentuk seperti ini, yaitu 2 per L, ya. Ya, karena kita gunakan sifat fungsi genap, di mana itu suatu fungsi genap f positif x-nya sama dengan f negatif x, ya. Dan nanti dia bertambah, jadinya adalah 2 per L. Oke, nanti itu saya serahkan saja sebagai latihan untuk pembuktiannya, ya. Nah, karena terjadi perubahan, koefisien A0 nya itu adalah 2 per L, koefisien AN nya adalah 2 per L juga, batasnya juga berubah, Dn nya adalah bernilai 0, maka itu mempengaruhi deret Fourier-nya, yang kemudian kita sebut deret cosinus Fourier, ya. Yang manakah deret cosinus Fourier itu? Yang ini, ya. Fx sama dengan 1/2 A0, ya. Ini sama saja dengan sebelumnya, tidak berubah. Yang berubah itu adalah dalam sigmanya. Dalam sigma itu ada AN, ya.
Di sini juga ada bn, tapi karena bernilai 0 maka tidak usah dimasukkan. Jadi artinya kalau kita perderetkan dengan direct coefficient Fourier, cukup yang dicari adalah koefisien A0 dan koefisien AN ya. Nah, jadi kalau ada suatu fungsi itu dapat kita identifikasi bahwa fungsi itu adalah fungsi genap dan periodik, maka yang kita cari adalah cukup A0 dan AN-nya, dan deret tersebut disebut dengan deret cosinus Fourier. Atau mungkin ada kasus lain, misalnya fungsi itu bukan fungsi genap, sebenarnya bukan fungsi genap, tapi dia dikondisikan dianggap fungsi yang genap. Sehingga apa? Sehingga adik-adik harus membuatnya seolah-olah tercermin terhadap sumbu Y ya, supaya dia menjadi fungsi genap. Jadi dia kita kondisikan dia menjadi fungsi genap. Sehingga walaupun bukan fungsi genap, tapi karena dalam soal disebutkan dikondisikan dianggap fungsi genap, maka pengerjaannya sama ya. Tetap kita cari sebagaimana teorema A0 sama dengan 2 per L, AN sama dengan 2 per L, dan seterusnya. BN nya dianggap 0 ya. Nah, jadi itu mungkin terkadang soal seperti itu ya hanya dijadikan sebagai latihan saja untuk melatih keterampilan dan melatih konsep dari adik-adik saja ya. Oke. Itu untuk deret cosinus Fourier. Nah, sekarang kita masuk deret sinus Fourier. Hampir sama dengan deret cosinus Fourier, ini masih kelanjutan dari deret cosinus Fourier. Nah, deret sinus Fourier itu seperti apa? Ya, jadi seperti ini. Jika ada fungsi ganjil, ya, jadi jika ada fungsi ganjil, kemudian fungsi ganjil itu periodik, ya, nah, maka tentu ia dapat diekspansikan terhadap deret Fourier. Ya. Kemudian deret Fourier tersebut disebut deret sinus Fourier. Jadi deret Fourier yang kita gunakan untuk suatu fungsi ganjil yang periodik ya, tidak mesti periodiknya dengan periode 2π, boleh dengan periode apa saja, maka itu disebut deret sinus Fourier. Nah, bagaimana halnya kalau deret sinus Fourier? Ternyata lebih mudah lagi ya. Berdasarkan teorema 2, ternyata koefisien A0-nya itu bernilai 0. Koefisien AN-nya juga 0. Sementara BN-nya itu ya ini 2 per X dari 0 fx cos pi nx per L dx. Artinya apa? Kalau kita bisa mengetahui bahwa fungsi tersebut, kalau kita dapat menganalisis, menyelidiki fungsi tersebut adalah fungsi ganjil, artinya kita tidak perlu capek-capek mencari A0 dan AN-nya karena nilainya pasti 0. Cukup yang kita cari adalah koefisien BN. Nah, karena A0 adalah 0, AN adalah 0, nah hanya bernilai BN-nya saja, maka tentu saja mempengaruhi koefisien-koefisien untuk deret Fourier-nya yang selanjutnya kita sebut deret sinus Fourier. Apakah deret sinus Fourier-nya itu? Ya, itu seperti ini. Fx sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai k hingga Bn sin pi nx per L. Jadi lebih mudah lagi kalau dia deret sinus Fourier. Jadi artinya apa? Kalau adik-adik bisa menganalisa bahwa fungsi yang diberikan itu adalah fungsi ganjil, berarti yang kita kerjakan berdasarkan teorema di atas ini cukup Bn-nya saja. Karena A0 dan AN pasti 0. Atau dalam kondisi tertentu, si pembuat soal menginginkan bahwa fungsi yang diberikan meskipun bukan fungsi ganjil namun dianggap merupakan fungsi ganjil. Akibatnya apa? Ya, walaupun dia mungkin bukan fungsi ganjil, tapi karena dianggap adalah fungsi ganjil ya, oleh pembuat soal, sehingga adik-adik tetap harus mengerjakannya Bn sama dengan ya seperti di atas ini. Ya, kenapa begitu? Ya mungkin biasa ada tujuannya juga untuk melatih konsep dan melatih keterampilan. Oke, selanjutnya kita lihat contohnya ya. Bagaimana contohnya?
Contoh pertama, ya, fungsi f yang periodik dengan periode 2pi, ya, ditentukan oleh fx sama dengan x tambah pi dalam selang 0 sampai pi, ya. Oke, kita lihat grafiknya seperti apa. Adik-adik sudah tahu bagaimana cara menggambarkan grafiknya secara manual. Di sini saya tidak memperlihatkan lagi. Saya ingin supaya cepat, saya pakai aplikasi GeoGebra Classic, ya. Itu di soal yang tadi, domainnya atau daerah asalnya itu bernilai pi. Di sini masih suatu bilangan, jadi saya ubah dulu. Oke, di sini kita ubah dulu. Interval yang digunakan masih bilangan real, kita ubah. Ya. Di sini x aksis kita ganti menjadi pi, ya. Kemudian y aksisnya juga kita ganti nilainya dengan pi, ya, sehingga diperoleh gambar sebagai berikut. Oke, kita mau buat grafiknya itu x tambah pi. Oke, kita buat di sini fx ini dia grafiknya, tapi batasnya itu dari 0 sampai pi, dari 0 sampai pi, berarti kita buat batas. Adapun cara membuat batasnya, ya, ini. Ya, nah ini kelihatan, ya, ini dia batasnya, ini grafiknya, ya. Jadi ini grafik dari fungsinya, ya. Ketika x nya 0, ternyata nilainya adalah 1pi. Ketika x nya 1pi, ternyata nilainya adalah 2pi, seperti yang ditampilkan. Nah, dan sebenarnya bukan fungsi genap atau fungsi ganjil, karena jika dia diperteruskan, ya, dilanjutkan ini berupa garis lurus memotong titik x sama dengan minus pi seterusnya ini dan ke atas juga, itu sebenarnya bukan fungsi ganjil, juga bukan fungsi genap, ya. Tapi karena dalam soal di sini, coba kita lihat soalnya, ya, itu ternyata dia katanya periode 2pi, periodik dengan periode 2pi. Nah, tapi di gambar ini dia hanya baru kelihatan 1pi, ya. Ingat kembali, patokan kita itu adalah selalu sumbu y, ya. Jadi kalau kita membuat grafik selalu mulai dari ini, ya, minus pi 2pi sampai minus 2pi sampai positif 2pi. Kenapa? Karena kita memanfaatkan sifat kesimetriannya sumbu y. Nah, jadi kalau kita lihat ini berdasarkan grafiknya itu baru 1pi dari 0 sampai pi, ya. Nah, belum 2pi. Ya, kita lihat gimana 2pi nya itu. Nah, ternyata di soalnya itu, di soal selanjutnya ditanyakan deret kosinus Fourier, ya. Ditanyakan deret kosinus Fourier. Nah, di sini kalau kita perhatikan, fungsinya ini kan bukan fungsi genap, sehingga kalau kita perderetkan bukan deret kosinus Fourier. Tapi karena di soal ini diminta untuk membuat deret kosinus Fourier-nya, artinya fungsi ini kita pandang sebagai suatu fungsi yang genap, ya. Artinya apa? Kalau kita gambar, nah, kalau kita gambar itu berarti ada satu garis lagi yang seolah-olah dia hasil pencerminan grafik ini terhadap sumbu y. Di manakah garis itu? Itu di sini, ya. Di sini. Ya, semoga kelihatan.
Ya, jadi garisnya itu seolah-olah tercermin oleh sumbu Y. Dari jadi X sama dengan 0 nilainya adalah 1pi. Kemudian untuk X sama dengan minus pi di sini, X sama dengan minus pi nilainya adalah 2pi. Ya, jadi seperti tercermin garis ini dengan garis di sini. Ada garis dari minus 1pi ke di sini minus pi sampai 2pi. Ya. Itu. Nah, setelah itu baru kelihatan bahwa ternyata dia kelihatanlah fungsinya itu fungsi yang genap. Jadi di sini saya belum persiapkan tempat membuatnya. Ya. Saya coba pakai pen saja. Ya. Itu ya kita buat dulu ini di sini. Jadi tadi kita lihat grafiknya seperti ini ya, 0 sampai pi. Kita buat juga di pen. Jadi seperti ini. Ya. Tadi 1pi. Ya. Nah, sekarang kita buat juga. Ya. Karena dia dipandang fungsi genap, maka kita buat lagi ya, yang mirip ya. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Di bawahnya ini adalah pi, di bawahnya ini adalah minus pi. Jadi patokan kita itu dia selalu kita manfaatkan sifat kesimetrian, sifat simetrinya. Entah simetri terhadap sumbu Y, ini sumbu Y, atau simetri terhadap titik asal ya. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa ternyata dia itu fungsi genap ya. Jadi kita memang sengaja buat dia untuk menjadi fungsi genap. Kemudian karena periodik dengan periode 2pi, maka ini berulang lagi. Nah, jadi ini grafik yang ini yang merah berulang. Nah, jadi ini berulang seperti ini. Kanan berulang juga. Ya, seperti ini. Berulang terus ya. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, kira-kira seperti itu nanti grafiknya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk integralnya ya. Saya rasa kalau proses integralnya tidak masalah lagi. Untuk deret kosinus Fouriernya berarti yang kita cari cukup A0 dan AN. Sekarang yang menjadi masalah adalah L-nya. Berapa L-nya kan? Nah, masih ingat? Dia itu harus periodik dengan 2L ya. Kalau di definisi awal waktu pertemuan kedua dulu. Pertemuan ketiga ya. Jadi dia periodik dengan 2L untuk deret Fourier sebenarnya. 2L. Kemudian nah, kita lihat fungsinya. Fungsi ini yang kita tinjau itu periodik dengan periode 2pi. Berarti kita samakan saja ya. Kita samakan saja 2L sama dengan 2pi.
Kalau begitu kita bisa peroleh ternyata nilai L nya itu sama dengan 1pi. Kalau begitu fungsi dengan pi ya, diganti dengan pi, batasnya dari 0 sampai pi ya. Jadi berubah, bukan dari minus pi sampai pi, tapi batasnya dari 0 sampai pi. Kemudian fungsinya fx ya, kita gunakan saja ini. X tambah pi dx ya. Nah, sampai di sini saya rasa bisa dilanjutkan ya. Oke, itu contohnya. Sekarang bagaimana dengan AN-nya? Ya sama, tadi sudah didapatkan L sama dengan pi ya. Berarti tinggal kita gunakan saja di teorema yang sudah ada ya. 2 per pi integral 0 sampai 1 pi fx cos pi nx per L. L ini tadi adalah 1 pi ya. dx. Nah, silakan lanjut. Dulu ya. Apa sederhananya ya, ini bisa pi nya bisa dihilangkan ya. Saling dibagi pi yang di atas dengan pi yang di bawah, sehingga tersisa itu adalah cos nx dx ya. Silakan dilanjutkan ya, saya rasa mudah ya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh kedua ya. Contoh kedua, fungsi f yang periodik dengan periode 2pi ditentukan oleh fx sama dengan x tambah pi dalam selang 0 sampai pi. Tentukan grafiknya, deret sinus Fouriernya. Oke, ini masih fungsi yang sama dengan contoh pertama sebenarnya. Yang bedanya adalah ini ditanyakan deret sinus Fourier. Nah, berarti Fouriernya berarti fungsi ini kita pandang sebagai suatu fungsi yang ganjil dengan periodik ya, dengan periode 2pi. Kita lihat. Mula-mula kita gambar x tambah pi ya. Fungsi f x tambah pi. Saya gunakan saja aplikasi, nanti ada bisa gunakan aplikasi atau silahkan gunakan manual ya, boleh. Bagaimana cara menggambar grafik linear. Nah, ini saya gunakan, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian untuk kelanjutan grafiknya saya gunakan Paint. Saya gunakan saja Paint karena ya, lebih mudah saya rasa. Saya hapus dulu. Oke, saya buat dulu ini ya, sistem koordinatnya. Grafik yang ini ya, saya beri tanda warna hijau ya. Tuh. Nah, grafik fungsi ini bukan grafik fungsi ganjil atau fungsi genap, tapi karena oleh pembuat soal ditanyakan deret sinus Fouriernya, artinya fungsi ini akan kita pandang sebagai fungsi ganjil, karena kalau fungsi ganjil berarti dia sinus Fourier. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita buat saja dia sesuai dengan definisi ya. Kalau sesuai dengan definisi, grafiknya itu akan tercermin ini terhadap titik asal. Bagaimana hasil pencerminannya? Kita lihat seperti ini. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah, di sini adalah minus pi, hasil pencerminan dari di sini titiknya. Fungsi dalam selang 0 sampai pi kita cerminkan terhadap titik asal, jadi seperti ini. Kemudian karena fungsi ini adalah fungsi periodik ya, dengan periode 2pi, nah kelihatan ya, 2pi berarti ini akan terjadi pengulangan 2pi selanjutnya. Kapankah itu? Misalnya untuk titik ini minus pi di sini,
dia akan mengulang 2pi selanjutnya. 2pi selanjutnya setelah minus pi adalah 1pi. Berarti di sini terjadi pengulangan. Untuk pengulangannya saya buat saja gambar grafik dengan warna orange di sini. Pengulangan dari 0 terjadi pengulangan 2pi. Berarti terjadi pengulangan di sini. Ya. Begitu seterusnya. Ya. Ya. Kalau misalnya ada yang mau lengkapi lagi dengan garis putus-putus, boleh. Atau garis sampai sini, boleh. Karena di referensi lain juga disebut boleh digunakan seperti ini. Seperti terhubung. Begitu seterusnya. Semoga ini bisa dipahami ya. Jadi ada dua kasus, paling tidak ada dua kondisi, yaitu yang pertama, dia tidak tentukan jenis fungsinya, jadi kita analisis sendiri. Kalau kita analisis sendiri dan diperoleh ternyata fungsi itu adalah fungsi sinus, berarti dia akan kita ekspansikan menggunakan deret sinus Fourier. Artinya yang kita hitung adalah BN-nya saja. A0 dan AN itu nilainya 0. Nah, kondisi kedua adalah jika fungsinya itu bukan fungsi ganjil sebenarnya, bukan juga fungsi genap, tapi karena si pembuat soal mengkondisikan fungsi itu sebagai fungsi ganjil, maka kita yang membuatnya sesuai dengan definisi, kita yang mengkondisikannya menjadi fungsi ganjil, sebagaimana tadi yang saya perlihatkan ya. Oke adik sekalian, semoga tadi penjelasan singkat itu bisa dipahami. Dalam kondisi berpuasa seperti ini, mungkin juga capek habis bertarawih, saya baru pulang tarawih tadi, baru sempat buat videonya karena siang hari rasanya lemas juga ya, masih lemas karena puasa pertama, tapi semoga tidak mengurangi semangat kita ya. Oke, ini saya temuan ke-6 itu tugasnya itu tugas berkelompok, jadi satu saja yang dikirim mewakili masing-masing kelompok. Apa tugasnya itu? Yaitu tugasnya membuat video. Video apa? Video tentang penyelesaian soal-soal tentang deret sinus Fourier dan deret kosinus Fourier. Oke, jadi ini saya perlihatkan dulu kelompoknya ya. Kelompok 1 bisa dilihat Nur Ainun, Nur Falah, Raudatul Fahira Ramli, Andi Wahyuni Irmazana, dan Rahmadani Ahmad. Kelompok 2 ini Munji Mayansari, Eka Nur Ilmi, Birawati Hamzah, Jumriyati, dan Arni Aziza. Kelompok 3 terdiri dari Andi Khairil Fajri, Nur Fadila, Nur Islah, Nur Aziza, Nur Munisa. Patri Juni Astuti, Putri Fatmasari, Rosdiana, Salmia, Arlinda. Jadi ada 6 orang di kelompok 4. Itu semua dari kelas B. Nah, sekarang kelompok 5 ini mulai kelompok 5 itu adalah kelas C. Ifah Nur Afifah, Agustina, Asti Nur Alfiyah, Farhana Rahmah, Eka Rusdin. Kelompok 6 juga dari kelas D ya. Kelompok 5 itu kelas B, 6 kelas B. Kelompok 6 Yusriani, Maya Atasa, Jumriana, Nur Afni, Nur Aisyah. Kelompok 7 Nurul Izzah, Santi Sri Yulianti, Fitri Eka Yanti, Rahmaniar, Nur Safira Fakih. Kelompok 8 Rosyidah, Ridwan Rafiuddin, Syahriani, Taufik Makarateng, Widya Stuti, Wihidatul Umi. Jadi ada 8 kelompok. 4 kelompok dari kelas B, 4 kelompok dari kelas D. Apa tugasnya? Yaitu cuma saya ingin agar lebih dipetakan lagi ke pemahamannya, agar lebih dipetakan lagi pemahamannya tentang deret Fourier, dipetakan ke teman-temannya, saling diskusi lah, supaya tidak terlalu supaya bisa sama-sama memahami. Nah, penyelesaiannya itu dipresentasikan dalam bentuk video rekaman ya. Jadi silakan mau seperti apa kreasi video rekamannya. Saya tidak menentukan mau seperti apa ya, yang sebisanya apa ya, yang mudah lah, yang tidak terlalu berat.
saya bisa dilihat dari video-video saya, sudah beberapa jenis-jenis rekaman yang saya perlihatkan melalui Zoom, melalui saya gunakan focus screen ini untuk merekam screen, tampak wajah ya, tampak wajah, jangan tidak tampak wajah, supaya saya bisa melihat kontribusi masing-masing anggota kelompok. Atau juga mungkin menulis langsung ya, menulis langsung, tapi minimal perlihatkan dulu siapa yang menulis itu, baru perlihatkan tulisannya di buku ya, sebagaimana yang saya perlihatkan di beberapa video saya sebelumnya. Nah, intinya ya, masing-masing anggota kelompok memiliki kontribusi dalam penyelesaian soal itu, meskipun mungkin hanya beberapa langkah saja ya, karena sebenarnya soalnya mudah. Nah, masalah soalnya, tugasnya itu videonya dikirim pada link yang saya bagikan pada deskripsi video Spada ya. Jadi ada nanti di deskripsi video untuk di Spada ya, bisa dilihat ada link saya bagikan di situ, di upload tugasnya. Jangan terlalu berat videonya, jangan terlalu panjang supaya tidak terlalu lama menguploadnya dan tidak sulit untuk saya mendownloadnya. Sebelum pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-6 pada tanggal 20 ya, berarti selambat-lambatnya tanggal 19 ya, karena saya mau tampilkan untuk kita bahas bersama-sama ya. Kita bahas bersama-sama pada pertemuan ke-6 itu pada tanggal 20. Oke, adapun tugasnya ini saya bagi sesuai dengan nomor kelompoknya ya. Jadi kalau kelompok 1 itu dapat nomor 1, kelompok 2 dapat nomor 2, kelompok 3 dapat nomor 3, kelompok 4 dapat nomor 4, seterusnya sampai kelompok 8 dapat nomor 8. Jadi 2 yang diminta ya, bagaimana kita menginterpretasikan, menganalisis grafiknya ya. Jadi buat grafiknya terserah mau pakai manual atau mau pakai aplikasi, silahkan ya. Saya tidak terlalu paksa kalau mesti pakai manual atau pakai aplikasi. Nah, terserah yang mana saja yang dipakai ya, karena bagus kalau pakai aplikasi saja ya. Kemudian yang dicari adalah terkadang deret sinus Fourier, terkadang deret cosinus Fourier. Jadi mudah sebenarnya ya. Yang ini sinus Fourier. Jadi deret cosinus Fourier, deret sinus Fourier ya. Ini sedikit saja yang dikerja, tapi masing-masing anggota kelompok minimal memiliki kontribusi ya. Kontribusi, dan ketika memberikan kontribusi perlihatkan dirinya, jangan cuma tulisan tangan saja. Perlihatkan walaupun hanya sekilas bahwa penjelasan singkat saya ini di tengah-tengah kondisi pandemi dan kita sedang berpuasa bisa diserap dengan baik, dipahami dengan baik, dan semoga kita semua tetap sehat dan dapat beribadah dengan baik, dapat berkuliah dengan baik insyaallah. Dan kita berharap semoga kita dapat kembali bertatap muka, karena ada juga perasaan rindu untuk mengajar langsung, berkomunikasi langsung dalam kelas ya. Baik adik sekalian, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.